Puji Tuhan, selamat bertemu lagi dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus untuk sebuah renungan yang lebih dalam lagi tentang kebenaran firman Tuhan, khususnya di momen Natal ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami akan memulai pendengaran kami tentang firman Tuhan. Kiranya Tuhan bimbing kami supaya dapat memahami dan menangkap setiap isi hati-Mu dalam apa yang akan hamba-Mu paparkan pada kesempatan kali ini. Kami mulaikan di dalam nama Kristus Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Dalam masa Natal Yesus Kristus tahun 2022 ini, mari kita bahas tentang kelahiran Yesus, pengampunan Allah, dan mengampuni sesama. Maka judul renungan kita kali ini adalah Forgiveness is Forgiving. Kita buka dulu dalam Efesus pasal 4 ayat 32. Kita baca sama-sama. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Nah, ayat yang baru saja kita baca bersama ini adalah bagian dari daftar panjang tentang nasihat-nasihat firman untuk kita berbuat baik. Nah, nasihat ini atau daftar ini dimulai dari ayat yang ke-25. Sebagai seorang percaya, kita dihimbau untuk berkata jujur, mengendalikan amarah, bekerja keras, bekerja baik, jangan mencuri, membantu orang lain, memiliki kata-kata yang membangun, jangan kepahitan, jangan jengkel, jangan fitnah, baru ayat yang ke-32, saling ramah dan saling mengampuni. Kalau kita lihat sepintas, semua yang ada di dalam daftar ini, itu kita akan segera tahu bahwa kayaknya semua nasihat ini tuh nasihat yang biasa saya dengar di luar sana deh. Bukankah nasihat ini adalah nasihat-nasihat yang umum? Oh, harus bekerja dengan baik, bekerja dengan keras, kendalikan amarah dan lain sebagainya. Terus apa dong bedanya nasihat-nasihat ini dengan firman Tuhan? Apakah karena bentuknya terlihat sama, saudara, maka kita menyamakan antara firman Tuhan dengan kata-kata motivasi, nasihat-nasihat atau pelajaran-pelajaran yang kita jumpai di luar sana? Apakah karena keduanya itu mengajarkan yang baik, maka tidak ada suatu perbedaan? Tentu firman Tuhan dengan nasihat yang kita jumpai yang keluar dari mulut orang yang tidak percaya Kristus, sekalipun kelihatannya baik, itu ada bedanya. Ya, semua daftar himbauan untuk berbuat baik yang kita jumpai dalam Efesus pasal 4 mulai ayat yang ke-25 sampai 32 tadi, itu sebenarnya adalah lanjutan dari kebenaran utama yang disampaikan terlebih dahulu dalam surat Efesus. Artinya Efesus pasal 4 ini tidak terpisah dengan Efesus pasal 1 di mana berita utama itu disampaikan terlebih dahulu, ya. Khususnya di ayat yang ke-6, coba kita baca. Demikianlah firman Tuhan. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Kristus atau di dalam Dia kita beroleh pengampunan. Ini adalah berita utama di dalam pasal yang pertama. Baru kita sampai pada Efesus pasal 4, anjuran atau himbauan-himbauan untuk berbuat kebaikan. Nggak bisa dipisahkan antara yang mendasarinya dengan bentuk-bentuk himbauannya. Sekalipun himbauan berbuat baik ini sama dengan apa yang kita dengar di luar sana, tetapi ada yang membedakannya. Yang membedakannya adalah semua daftar tadi didasari dari pengampunan Allah yang kita terima di dalam Kristus Yesus. Ingat saudara, Tuhan itu gak akan pernah bawa kita untuk jadi sama dengan dunia ini. Bahkan sekalipun dunia mengajarkan yang baik, tetapi dunia kan gak bisa ngasih pengampunan di mana Allah di dalam Kristus bisa memberikannya kepada kita. Ini yang membedakan antara nasihat biasa dengan nasihat yang kita dengarkan melalui firman Tuhan. Itu sebabnya jangan pernah menyamakan ya khotbah-khotbah dengan nasihat-nasihat biasa yang kita biasa terima dari orang tua atau guru atau teman atau kakak kita, atau kita biasa dengar dari influencer-influencer media sosial.
di Instagram kah, di YouTube kah, di Facebook atau lain sebagainya, di mana mereka-mereka yang tidak percaya Kristus juga mampu mengajarkan kebaikan, tetapi ada hal yang membedakannya. Maka ketika kita datang ibadah ke gereja, jangan hanya puas mengejar atau fokus saja pada segmen pujian penyembahannya dengan berkata, kalau khotbah mah, kalau dengerin firman mah, setiap hari aku udah dinasehatin sama orang tua, setiap hari aku udah dinasehatin sama guru, sama teman-teman yang peduli, sama sahabat, bestie dan lain sebagainya. Ya nggak usahlah terlalu dengerin khotbah. Kita sudah sering kok dengar khotbah dari mulut orang-orang yang di luar sana. Nah, saudara, bedanya khotbah dengan apa yang diajarkan atau kita terima dari luar adalah bahwa khotbah-khotbah atau nasihat-nasihat mimbar gereja itu didasari dari pengampunan Allah. Sedangkan pengajaran kebaikan itu yang kita terima di luar itu hanya didasari oleh kebaikan semata-mata. Tetapi kebaikan yang datangnya dari firman Tuhan didasari oleh pengampunan dari Allah. Karena di dalam Kristus kita telah beroleh pengampunan, maka marilah kita mengampuni sesama kita dan berbuat baik sebagaimana yang sudah didaftarkan himbauannya dalam Efesus pasal 4 ayat 25 tadi. Nah, begini saudara, sebelum kita lebih dalam lagi dalam renungan momen Natal ini, kita perlu tahu bedanya antara pengampunan dengan mengampuni. Bahwa kedua kata ini bedanya bukan hanya antara yang satunya itu kata benda, yang lainnya adalah kata kerja. Enggak, perbedaannya terletak juga pada maknanya, pada penggunaannya, dan pada dampaknya. Jadi pengampunan dan mengampuni itu ada bedanya atau bisa dibedakan. Kita mulai dari maknanya terlebih dahulu, saudara. Di dalam Alkitab, pengampunan itu diterjemahkan dari kata aphesis, di mana artinya adalah pengampunan itu adalah kebebasan dari ikatan, tanggungan, hukuman, sanksi, atau perbudakan yang diberikan oleh orang yang lebih tinggi posisi atau jabatannya kepada orang yang lebih rendah. Itu pengampunan ya saudara. Jadi contohnya pengampunan itu kayak gini. Pengampunan itu diberikan oleh tuan kepada budak, oleh majikan kepada pembantu, oleh orang tua kepada anak, oleh pemerintah pada masyarakat, oleh guru pada murid, oleh raja kepada rakyat, atau oleh presiden kepada yang biasa kita tahu yaitu narapidana, ya seperti remisi dan lain sebagainya. Artinya apa? Artinya pengampunan itu mengubah status orang lain. Ketika seseorang memberikan pengampunan kepada orang lain, maka yang diberikan itu berubah statusnya atau mengalami sebuah pemulihan. Sedangkan mengampuni itu sendiri diterjemahkan dari kata afemi, artinya adalah mengesampingkan sesuatu atau mengabaikan tindakan jahat orang lain kepada kita yang mempengaruhi perasaan kita. Mengampuni itu bisa dilakukan siapa saja. Kalau tadi pengampunan itu hanya dari yang tinggi kepada yang lebih rendah, dari yang memimpin kepada yang dipimpin, dari yang memerintah kepada yang diperintah. Tetapi kalau mengampuni itu bisa dilakukan dari yang diperintah kepada yang memimpin, yang lebih rendah kepada yang lebih tinggi posisinya dari kita yang lebih muda kepada yang lebih tua, dari yang kita dikuasai kepada mereka yang berkuasa, atau juga kepada teman sebaya, atau kepada pasangan hidup, atau kepada bahkan orang yang sudah meninggal. Ya, itu arti mengampuni. Mengampuni dan pengampunan salah satu perbedaannya di situ. Kalau mengampuni saya ibaratkan seperti ini saudara ya. Misalnya ini pohon ini adalah orang yang berbuat jahat kepada saya. Ya, orang yang melakukan sesuatu yang jahat sehingga saya terpengaruh. Tindakannya mempengaruhi perasaan saya jadi jengkel, sakit hati, dendam, dan lain sebagainya. Nah, arti mengampuni adalah mengabaikan atau meninggalkan atau mengesampingkan tindakannya. Sehingga mengampuni itu bisa berarti sekalipun pohon ini masih di sini, tetapi saya memutuskan untuk menghilangkan semua pengaruh-pengaruh tindakannya terhadap saya. Saya memutuskan untuk mengesampingkan tindakannya, mengabaikan tindakannya terhadap saya. Sehingga dengan itu semua pengaruh tindakannya kepada hati saya tidak lagi berlaku. Itu artinya mengampuni bukanlah melupakan,
Karena selama kita masih punya ingatan yang baik, jangan berharap kita benar-benar bisa melupakan sesuatu atau kejahatan orang terhadap kita. Tetapi yang lebih tepatnya adalah mengampuni itu mengabaikan. Sekalipun masih ada di samping kita, masih ada di dalam ingatan kita, tetapi kita memutuskan untuk mengabaikannya, melepaskannya, dan berusaha untuk meninggalkan semua tindakan-tindakan jahat itu tidak mempengaruhi hati saya atau hati kita. Mengampuni itu mengubah hati sendiri terhadap orang lain. Mengampuni itu memutuskan pengaruh tindakan orang lain kepada hati dan pikiran kita. Ya, istilah lainnya adalah mengabaikan, atau kata kiasannya melupakan. Ya, aku sudah melupakan kesalahanmu. Atau kalau saudara baca di dalam Alkitab, beberapa kata-kata melupakan itu adalah kata kiasan untuk mengabaikan atau tidak atau memutuskan untuk tidak mengingat lagi atau mengesampingkan. Ya, jadi ketika kata melupakan itu tampil, itu bukan benar-benar lupa atau hilang ingatan. Mengampuni itu tidak hilang ingatan terhadap kejahatan orang lain. Mengampuni itu masih ingat kejahatan orang lain, tapi kita memutuskan untuk sudah tidak mempengaruhi perasaan saya lagi. Saya sudah tidak jengkel lagi, saya sudah tidak marah dan geram lagi terhadap apa yang dia lakukan kepada saya. Itu artinya mengampuni. Sehingga waktu seseorang memberikan pengampunan kepada orang lain, orang yang menerima pengampunan itulah yang memperoleh apa? Pemulihan. Sedangkan waktu seseorang mengampuni orang lain, yang dipulihkan adalah orang yang mengampuni tadi, bukan orang yang diampuni. Ketika kita mengampuni, yang kita ubah adalah hati kita sendiri. Sehingga jangan berpikir ya saudara, bahwa kita harus menuntut orang lain untuk berubah hanya karena kita sudah mengampuni kesalahannya dia. Aku kan udah ngampunin kamu berkali-kali, kok kamu gak berubah-berubah? Karena tujuan mengampuni itu bukan mengubah orang, tapi mengubah hati kita sendiri. Makanya dalam Matius 18 ayat 21-22, Tuhan Yesus Kristus mengatakan bahwa kita harus mengampuni orang lain 70 kali 7 kali. Itu artinya saudara, jangan mengampuni setelah orang berubah, atau jangan aku tunggu orang itu berubah dulu baru aku mengampuni. Atau kita berpikir berarti kalau aku sudah memaafkan dia, mengampuni dia, dia seharusnya berubah dong ya, karena saya sudah memaafkan dia. Mengampuni tidak berbicara orang lain. Mengampuni itu berbicara kita yang bermasalah dengan hati kita sendiri. Sedangkan pengampunan itu berbicara terhadap orang lain yang menerima pengampunan. Kita kembali kepada pengampunan saudara. Dalam konteks iman Kristen, pengampunan itu kebebasan dari kuasa dosa yang mendatangkan maut. Saya ulangi, pengampunan itu kebebasan dari kuasa dosa yang mendatangkan maut. Nah, kebebasan ini diberikan oleh Allah dalam Kristus Yesus. Iman kepada Kristuslah yang menghadirkan pengampunan Allah di dalam diri kita, sehingga kita tidak lagi di bawah kuasa dosa yang mendatangkan maut. Coba kita kembali pada Efesus pasal 1 ayat 6 tadi saudara. Pengampunan itu dikaruniakan Allah di dalam Kristus Yesus. Nah, kata dikaruniakan ini diterjemahkan dari kata karitoo, di mana di dalam seluruh Alkitab karitoo ini cuma muncul pada dua konteks. Yang pertama pada konteks dalam Efesus pasal 1 tadi, di mana Allah melimpahkan karitoo atau kasihnya, rahmatnya, di mana di dalamnya itu ada pengampunan, ada penebusan, itu di dalam Kristus Yesus. Dan konteks yang lainnya ada pada kisah Natal. Kalau saudara ingat momen di mana malaikat memberitakan Allah yang hadir merahim di dalam Maria, maka malaikat itu kan mengawali berita itu dengan suatu kalimat, ya, salam hai engkau yang karitoo. Nah, kita baca Lukas pasal 1 ayat 28 dan 30. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, salam hai engkau yang karitoo. Cuman ada dua di dalam Alkitab, yaitu pada momen ini dengan pada
tadi pengampunan, konteksnya pengampunan dalam Efesus pasal 1 ayat yang ke-6. Kata malaikat itu kepadanya, saya bacakan saudara ya. Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Ini sebabnya Maria begitu bersukacita. Pada pasal selanjutnya kita melihat betapa, pada bagian selanjutnya dalam Lukas itu, kita melihat betapa jiwa Maria itu bersukacita. Sampai-sampai dia melahirkan pujian Natal pertama yang kita kenal sebagai Magnificat. Ya. Kata pujian itu berkata begini ya, ini Maria yang jiwaku memuliakan Tuhan dan gembira karena Allah juru selamatku, sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Maria bersukacita karena kata malaikat tadi, Allah melimpahkan karunia-Nya, di mana dalam karunia itu ada pengampunan Allah. Maria merahim atau mengandung pengampunan Allah, yaitu Kristus yang menghadirkan pengampunan Allah bagi dunia. Siapa yang menerima Kristus, kepadanya dinyatakan pengampunan Allah. Ya, kasih Allah, penebusan dan pengampunan itu hadir di dalam Kristus Yesus, saudara. Dan ketika kita percaya Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka pengampunan dari Allah itu membebaskan kita dari ikatan dosa, kuasa dan sengat maut. Sedangkan orang yang hidup tanpa pengampunan Tuhan itu juga bisa berbuat baik, melakukan hal-hal yang positif, menolong sesama, membantu yang berkekurangan, melakukan sesuatu kelakuan yang baik. Mereka bisa melakukannya, tetapi tanpa iman pada Kristus, mereka tidak akan menerima pengampunan dari Allah. Mereka tetap berada di bawah kuasa dosa. Loh, tapi kan mereka berbuat baik. Nah, itulah bedanya saudara, kuasa dosa dengan perbuatan, tindakan atau perilaku dosa. Ada dua hal, atau kedua ini dapat dibedakan antara dosa itu sendiri dengan tindakan atau perbuatan dosa, itu bisa dibedakan. Seseorang bisa tidak berbuat jahat dan tidak berbuat dosa, tetapi kalau dia tidak percaya Kristus, di dalam dirinya tetap tidak ada pengampunan dari Allah, sehingga dia tetap berdosa di hadapan Allah. Ikatan dosa itu tetap ada, dirinya terikat dan diperbudak. Begini saudara, ilustrasinya, saudara bayangkan saja ada dua orang yang terikat, ya. Jadi orang itu disekap atau misalnya diculik, kemudian diperbudak, diikat, jadi tubuhnya diikat, dua orang ini diikat. Orang yang satu itu marah-marah, maki-maki karena dia diikat kan, maki-maki, marah-marah, tendang sana, tendang sini, emosional pokoknya. Nah, sikap seperti inilah yang kita sebut sebagai perbuatan dosa atau tindakan atau perilaku dosa. Sedangkan orang yang kedua yang diikat juga, dia perilakunya sangat tenang, gak marah, kata-katanya sopan, sifatnya sabar. Di dalam keterikatannya itu dia berbeda kelakuannya dengan orang yang tadi marah-marah, maki-maki. Tetapi apa yang menyamakan kedua orang ini? Kedua orang ini tetap sama-sama terikat. Sekalipun yang satu kebaikan, kelakuannya baik, tenang, sopan, sabar, tetapi keadaannya masih dalam keterikatan. Dia tidak berbuat jahat, tapi ikatan dosa itu masih ada padanya, atau masih ada pada dirinya, sehingga apapun hal baik yang dia lakukan tetap saja tidak membuat dia bebas dari ikatan itu, kecuali ada orang yang menyelamatkan dia, yang membebaskan dia dari ikatan. Itu sebabnya siapapun harus kembali pada Allah, datang pada Kristus Yesus, menerima dia dengan segenap hati, akal budi dan kekuatannya, menyatakan bahwa Kristus Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang telah mati di atas kayu salib bagi dosa kita, bangkit dari maut, naik ke sorga dan akan datang kembali menjemput kita semua. Iman seperti inilah yang menghadirkan pengampunan Allah
dalam diri kita. Kita dibebaskan dari ikatan dosa. Kita bukan budak dosa lagi. Kuasa maut tidak ada di dalam diri kita. Nah, lalu mengapa kita harus tetap meminta ampun dan mengakui dosa kita? Kenapa ada ayat yang berkata bahwa kalau kamu nggak mengampuni orang, maka Allah nggak akan mengampuni kamu? Ini ayat bukan berarti tindakan Allah mengampuni kita itu bergantung dari tindakan kita. Kita sudah pastikan arti pengampunan tadi bahwa iman kepada Kristuslah yang menghadirkan pengampunan. Nah, bagaimana dengan ayat ini? Apa yang dimaksud Allah tidak mengampuni kita? Ini bukan bicara soal kuasa dosa yang mendatangkan maut, saudara. Ini sedang berbicara tentang perilaku-perilaku cemar atau tindakan-tindakan jahat atau hal-hal yang tidak baik yang masih seringkali muncul dalam diri kita sekalipun kita sudah mendapat pengampunan. Dosanya, kuasanya, sengatnya yang mendatangkan maut itu sudah dibereskan oleh Kristus di atas kayu salib. Dan kepada kita yang percaya Dia, semuanya telah dilepaskan dari kuasa yang demikian. Tapi buah dosa itu kan masih ada, saudara. Dan kita perlu mengatasi buah-buah dosa ini dengan hidup sadar sesuai firman Tuhan. Sengaja melakukan firman Tuhan. Buah-buah dosa tadi itu menghambat semua perbuatan baik kita, sehingga kita akan kehilangan momen atau akan mengalami momen di mana seolah-olah Allah bersembunyi dari kita. Kesalahan-kesalahan ini, kesalahan-kesalahan yang masih kita lakukan, inilah yang menghambat doa-doa kita. Kalau kita tidak mengampuni orang lain, maka Allah akan mengingat perbuatan-perbuatan jahat kita. Mengingat tindakan tadi, ingatan Allah inilah yang akan mengganggu doa-doa kita atau menghambat doa-doa. Ingatan Allah akan kesalahan kita ini memang tidak mempengaruhi keselamatan, ya saudara. Karena kita percaya kepada Kristus, maka pengampunan Allah itu sudah disediakan bagi kita. Tetapi ingatan Allah akan kejahatan atau kesalahan-kesalahan yang kita masih lakukan ini mempengaruhi besarnya pahala yang akan kita terima kelak pada pengadilan Kristus. Ingatan Allah akan kesalahan kita itu menghambat doa-doa kita. Itu sebabnya waktu kita mengampuni orang lain, Allah mengampuni kita. Bukan Allah memberikan pengampunan, beda. Allah memberikan pengampunan waktu kita percaya Kristus. Tapi waktu kita mengampuni orang lain, Allah mengampuni kita. Dalam bahasanya dahulu itu Allah tidak mengingat lagi kesalahan kita. Allah mengabaikan kesalahan-kesalahan kita ketika kita dengan berani mengampuni orang lain. Kalau kita sudah hidup di dalam pengampunan yang Allah sediakan melalui iman kepada Kristus, maka ekspresikanlah pengampunan kita itu dengan mengampuni kesalahan orang lain. Semua perbuatan baik yang kita kerjakan ketika kita sudah menerima pengampunan Allah, itu semua diperhitungkan Tuhan. Sehingga tidak ada lagi jerih payah kita yang sia-sia. Semua hal baik yang kita kerjakan dalam hidup kita adalah persembahan dari kita untuk memuliakan Tuhan. Banyak saudara, orang berlomba-lomba berbuat baik, belajar sana belajar sini tentang self-improvement, mengatasi kejahatan-kejahatannya sendiri, tapi tidak hidup dalam pengampunan Allah karena dia tidak percaya Kristus. Maka sekalipun dia bisa berbuat baik, di mata Allah dosa-dosanya menghambat semua perbuatan baik itu, sehingga jerih payah mereka sia-sia. Apa yang mereka lakukan, bersedekah atau mengampuni atau mengasihi, menolong orang, membantu orang, kelakuan-kelakuan baik yang mereka lakukan dengan jerih payah, jerih lelah, tanpa iman kepada Kristus, semua jerih payah mereka sia-sia. Karena mereka masih berada di dalam ikatan dosa yang mendatangkan maut. Tetapi kepada setiap orang yang percaya Kristus Yesus, kepadanya dinyatakan pengampunan yang membebaskan kita dari ikatan-ikatan dosa tadi. Sehingga marilah kita berlomba-lomba hidup di dalam kebaikan. Pengampunan dari Allah itu adalah kesempatan bagi kita untuk menyembah Dia dengan segenap hidup kita. Pengampunan Bapa itu disediakan untuk semua orang,
tetapi hanya diterima oleh mereka yang percaya pada Kristus dan dihidupi melalui pimpinan Roh Kudus dan tuntunan firman Tuhan. Di dalam gaya hidup kekudusan, pengampunan Allah yang kita terima dalam Kristus memulihkan hubungan kita dengan Allah dan memulihkan diri kita sendiri dengan membuat kita itu mendapat kesempatan untuk menjadi lebih baik lagi daripada sebelumnya, dan membuat kita mendapat bantuan lewat firman Tuhan dan Roh Kudus. Jadikanlah momen Natal ini sebagai trigger buat kita untuk kembali mengingat akan pengampunan Allah yang dihadirkan kepada dunia melalui Kristus Yesus. Sehingga berapa kali saudara mengikuti kegiatan Natal di bulan Desember ini? Saya berharap setiap saudara mengikuti kegiatan Natal, ingatlah pengampunan Allah itu sudah dinyatakan di dalam diri saudara. Karena saudara percaya Kristus Yesus, maka saudara sudah diampuni dosanya. Itu sebabnya ekspresikanlah pengampunan Allah yang kita sudah terima itu dengan memakai kesempatan itu untuk berbuat baik, untuk melakukan semua kebaikan-kebaikan yang sudah didaftarkan dalam Efesus pasal 4 ayat 25 sampai 32 tadi. Jadikanlah momen Natal ini sebagai pemicu kita untuk mengingat lagi, sehingga dengan mengingat Kristus kita membangkitkan penghargaan terhadap pengampunan, dan ketika kita menghargai, mengagumi pengampunan Allah, kita terdorong untuk mengampuni sesama kita, mengampuni orang lain, bahkan kita terdorong untuk berbuat semua kebaikan yang Tuhan sudah bimbing untuk kita lakukan. Ingat bahwa pengampunan itu hanya diberikan oleh Allah saja di dalam Kristus Yesus, sedangkan mengampuni itu berbicara tentang memulihkan diri kita sendiri. Siapapun saudara yang menyakiti hati saudara, siapapun di mana perbuatan mereka susah keluar dari ingatan saudara, jangan nunggu keluar, karena selama kita masih punya ingatan yang baik, kita akan selalu mengingat perbuatan-perbuatan jahat orang lain terhadap kita, sekalipun kita tidak berbuat jahat kepada mereka. Yang kita harus lakukan sekarang adalah mengingat pengampunan Allah yang sudah Dia sediakan di dalam Kristus, dan ingatan itu biarlah mendorong kita untuk semua pengaruh-pengaruh dari tindakan jahat orang kepada orang lain, kepada kita, sehingga kita bisa mengasihi dia, berbuat baik sebagaimana yang sudah Allah kehendaki. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya di momen Natal ini, di mana kami akan menghadiri ibadah-ibadah Natal, kemanapun kami datang untuk merayakan Natal, di situ kami akan mengingat pengampunan Allah yang sudah Allah hadirkan di dalam Kristus Yesus. Dan ketika kami sudah percaya, kami telah percaya, maka pengampunan itu sudah ada dalam diri kami. Pengampunan itu Tuhan membebaskan kami untuk berbuat baik, sehingga kami perlu berlomba-lomba berbuat baik, karena kami tahu di dalam Tuhan jerih payah kami untuk berbuat baik tidak akan pernah sia-sia. Hidup kami pakai untuk memuliakan Tuhan. Penyembahan kami adalah penyembahan sepenuh waktu hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat pengampunan yang Tuhan sudah hadirkan di dalam Kristus bagi kami, dan kami akan belajar untuk mengampuni orang lain. Berikan kami kemampuan untuk mengabaikan tindakan-tindakan jahat orang, berapapun kali orang itu menyakiti kami. Sebagaimana firman-Mu berkata, kami akan memutuskan untuk mengabaikan semua tindakan itu dan membalas semuanya dengan kebaikan-kebaikan yang Allah sudah tunjukkan melalui firman-Mu. Kami mengucap syukur buat Natal yang Tuhan sudah sediakan bagi kami, dalam nama Kristus Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kiranya kasih, pengampunan, dan penghiburan dari Allah menyertai kita senantiasa. Amin.